Inilah cerita praktik baik saya atau best practice yang saya ambil dari salah satu praktik terbaik saya, di mana saya melakukan 4 aksi PPL PPG, dan menurut saya inilah yang merupakan best practice saya. Adapun lokasi sekolah saya yaitu di SMP Negeri 1 Atsi, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat termotivasi untuk tidak malas belajar. Tanggal 26 November 2022. Latar belakang masalah dari praktik layanan bimbingan klasikal ini adalah peserta didik yang sering bolos sekolah. 2. Peserta didik tidak semangat untuk mengikuti pelajaran. 3. Peserta didik yang masih malas dalam belajar. 4. Peserta didik belum memahami dampak atau akibat dari malas belajar. Adapun praktik pelayanan ini menurut saya penting untuk dibagikan karena 1. Praktik layanan ini bisa dijadikan tolak ukur pemahaman peserta didik mengenai malas belajar agar tidak sering bolos sekolah lagi. 2. Praktik layanan ini dapat menjadi bahan bacaan sehingga guru BK dapat menggunakan metode yang inovatif. 3. Praktik layanan ini bisa memotivasi saya sendiri maupun guru lain untuk melaksanakan layanan yang kreatif dan inovatif. 4. Praktik layanan ini bisa menjadi referensi guru lain bagaimana mengatasi masalah seperti ini. Saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses layanan bimbingan konseling ini secara efektif dengan menggunakan metode dan media dalam proses pelayanan bimbingan klasikal terstruktur sesuai dengan tahapan pelaksanaan dalam rancangan RPL yang berbasis HOTS dan inovatif sehingga tujuan layanan bimbingan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memandirikan peserta didik dalam memahami dampak atau akibat dari malas belajar. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, 1. Peserta didik masih malu-malu untuk mengemukakan pendapatnya. Mengemukakan pendapatnya. 2. Guru BK terkadang nampak terburu-buru dalam memberikan layanan. 3. Guru BK belum maksimal dalam menutup layanan. 4. Metode yang diterapkan yakni problem based learning adalah hal yang baru untuk guru BK atau saya sendiri, sehingga masih perlu diperdalam lagi dalam menggali masalah siswa serta mencari solusi atas masalah tersebut. Yang terlibat yaitu peserta didik, guru BK, rekan sejawat, wali kelas, operator Zoom, dan kameramen. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru BK sesuai tantangan yang dihadapi antara lain. 1. Guru BK berusaha lebih lagi untuk menciptakan suasana yang nyaman dan rileks sehingga siswa terbuka dalam mengemukakan pendapatnya serta menumbuhkan semangat kepada peserta didik agar lebih semangat dalam mengikuti layanan yang diberikan. 2. Guru BK sebaiknya tidak perlu terlalu khawatir berlebih dengan efisiensi waktu agar tidak nampak terburu-buru dalam memberikan layanan serta membuat skenario manajemen waktu sebelum memberikan layanan. 3. Agar bagian penutup maksimal, guru BK hendaknya tidak terburu-buru untuk menyudahi kegiatan dan sebaiknya memberikan kata-kata penutup yang lebih bervariasi. 4. Lebih banyak lagi belajar serta menggali informasi pengalaman kepada rekan sejawat ataupun guru lain bahkan dosen dan ahli mengenai penerapan teknik PBL atau problem based learning dalam layanan BK. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari pemilihan metode yang inovatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Terlihat dari antusiasnya peserta didik pada saat melakukan setiap tahapan dalam layanan yang diberikan, yakni melalui layanan bimbingan klasikal dengan metode problem based learning dengan media PPT. Respon siswa terhadap kegiatan bimbingan klasikal ini adalah sangat senang. Bisa dilihat dari antusias peserta didik dalam berdiskusi kelompok, bermain games, dan kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, faktor keberhasilan layanan bimbingan klasikal ini sangat ditentukan akan penguasaan guru BK dalam menggunakan metode dan media dan tahapan
pelaksanaan layanan pada rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling, serta keinginan peserta didik untuk menambah wawasan ilmu yang dimiliki dengan cara yang berbeda. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah saya laksanakan adalah guru atau guru BK harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode dan menggunakan media yang sesuai dengan permasalahan yang dialami peserta didik dan karakteristik peserta didik agar layanan bimbingan klasikal menjadi lebih seru, asik, dan menyenangkan. Demikian cerita best practice saya. Yang kamu rasakan setelah mendapatkan layanan bimbingan klasikal tentang materi malas belajar, apakah kamu senang? Tidak belajar, tidak malas belajar. Jadi hal positif yang kamu peroleh dari materi malas belajar kemarin bagaimana? Ya, agar supaya bisa maju ya dari malas belajar itu ya. Nah, bagaimana ujian kemarin? Apakah kamu sudah belajar dengan giat? Iya. Jadi dampaknya sangat positif ya. Setelah kamu memperoleh materi layanan malas belajar kemarin. Ya, luar biasa. Terima kasih ya testimoninya, Nak. Selamat siang, Ibu. Ya, bagaimana menurut Ibu dengan kegiatan yang saya sudah lakukan? Pendapat saya itu sangat bagus karena anak-anak mungkin ada saya lihat ya ada yang menang Ya. bagus mereka bisa baik. Terima kasih, Ibu. Bagaimana pendapat Ibu dari perilaku anak Ibu setelah mendapatkan layanan bimbingan klasikal tentang materi malas belajar? Setelah mendapat materi konseling, alhamdulillah anak-anak di kelas ada perubahan sedikit demi sedikit. Mereka ada masukan yang positif, makanya mereka ada. Terima kasih, Ibu. Lembah-lembah yang penuh misteri, kan ku puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Sio ya Tuhan, terima. Senang sekali ya kita boleh bersama-sama lagi bertemu untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal.
Hadir Bu Guru. Res. Hadir Bu Guru. Fitri, sama-sama melaksanakan apa? Ya, tepatnya bimbingan kelas 3. Ya, kelas 3. Tentang materi apa? Malas belajar. Tentang materi malas belajar. Adapun tujuan daripada kegiatan kita, yaitu tujuannya kalian bisa menjadi siswa yang tidak malas belajar. Tujuan khususnya yaitu kalian mampu memahami tentang pengertian malas belajar. Yang kedua, mengetahui tentang akibat atau dampak daripada malas belajar. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa mengetahui tips atau cara mencegah perilaku malas belajar. Ya, Rektor. Mana suaranya? Tembak 1. Rektor. Tembak 2. Rektor. Tembak 3. Rektor. Ya, ulang. Tembak 1. Rektor. Tembak 2. Rektor. Tembak 3. Rektor. Sekali ada langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, yaitu pendahuluan yang sudah kita sama-sama laksanakan. Nanti ada tahapan inti, penyampaian materi, bahkan bagi kalian dalam kelompok, diskusi kelompok, ya. Dan yang terakhir penutup, ya. Nanti bagaimana kalian setuju? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kegiatan sedikit lagi, anak-anak sekalian sudah mau uji? Iya. Apakah malas belajar itu hal yang positif atau negatif? Negatif. Kehidupan kita harus untuk terus belajar. Apalagi sebagai seorang pelajar, belajar adalah sebuah kewajiban. Ya. Gunanya apa? Untuk menunjang prestasi akademik kalian di sekolah. Ya, di sekolah. Nah, perkembangan zaman semakin berkembang. Kalau kalian tidak mau belajar, ya, tentu akan ketinggalan. Contohnya ibu guru juga. Ibu guru juga terus belajar, ya. Sebagai guru itu juga terus belajar bagaimana mengembangkan diri supaya lebih baik dan tidak ketinggalan. Nah, anak-anak di sini ada yang bolos sekolah. Ada. Salah satu akar masalah dari bolos sekolah itu apa? Iya, malas belajar. Karena malas, jadi tidak mau masuk ke sekolah. Biasanya pergi kemana? Arti bolos karena itu pura-pura pemain kecil, tapi itu lama tak kembali. Ya, karena malas belajar, bolos sekolah. Keluar dari rumah tidak sampai di sekolah. Tidak sampai di sekolah. Nah, itu semua akan berdampak pada apa? Prestasi akan meningkat. Jadi ini sangat penting untuk kalian tingkatkan agar tidak lagi malas belajar. Apa? Malas itu apa? Ya, tidak mau. Ada yang lain? Enggan. Betul sekali. Malas itu tak suka. Ya, betul sekali. Malas itu enggan, tidak mau, tidak ingin, tak suka. Ya. Nah, kalau kita bukan malas belajar artinya apa? Malas untuk melakukan atau enggan untuk melakukan sesuatu hal yang sebaiknya dilakukan. Mulai paham tentang malas belajar? Ya? Dalam kapan ini? Sudah siap? Untuk kegiatan ini kita? Sudah? Ya. Sebentar itu akan minta informasi apa yang kalian peroleh dari video yang kita tonton.
rendah. Kira-kira kenapa bisa nilainya rendah? Karena malas belajar ya. Nilainya rendah itu karena apa? Dia tidak bisa menjawab soal dengan baik. Akhirnya nilainya rendah. Ya. Terus kurang ilmu dan pengetahuan. Ya, tentu saja ya. Belajar itu sama saja kita memakan nutrisi ya, makan minum. Kalau kita nggak makan minum, kita dikenakan tidak? Tidak, ya. Sama dengan belajar. Kalau kita nggak belajar, kita tidak punya kekuatan pengetahuan. Dan apalagi mengecewakan orang tua. Katanya kenapa ya? Malas belajar bisa mengecewakan orang tua. Ya, orang tua ngasih sekolah. Orang tua mendapatkan nilai rendah, kurang ilmu dan pengetahuan, kecewakan orang tua, sehingga tugas yang diberikan dan tidak memiliki tujuan yang bermanfaat. iya, memecahkan masalahnya yaitu apa diskusikan ya, apa tips atau bagaimana cara untuk mencegah perilaku malas belajar. Oke? Waktu dimulai, silakan. Besar-besar suaranya ya, supaya kedengaran kayak ibu guru nih, makanya besar-besar. Buat jadwal yang jelas, buat daftar tugas, temukan motivasi yang tepat. Ya, apa pertama? Buat Jadwal yang jelas. Kenapa kita mesti buat jadwal yang jelas supaya kita tidak malas belajar? Ayo. Supaya supaya teratur. Tepuk tangan dulu untuk siapa namanya? Fabia. Terus, buat daftar tugas, nah buat daftar tugas. Kenapa kita perlu membuat daftar tugas? Membuat daftar tugas. Supaya mendapatkan nilai. mendapatkan nilai yang bagus dengan